Putusan nomor 321 garis miring PHPU titik BUP garis datar 23 Romawi garis miring 2025. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengisian hasil pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 diajukan oleh Dr. H. Iwan Saputra SCMSI dan Didi Mukjid Ali SZA, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 nomor urut 1. Memberi kuasa kepada Dhani Safari Effendi SCMM dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, memberi kuasa kepada Irfan Yuda Oktara SH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai termohon. 2 Hacecep Nurul Yakin SPD MAP dan Asep Sopari Alyubi SP, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 nomor urut 2. Memberi kuasa kepada Gatot Rusbal SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait 1. 3 Rumawi Haja Aidiantani Adi Sugianto SHMKN dan Ib Miftahul Paus, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 nomor urut 3. Memberi kuasa kepada Dr. Andi Ibnu Hadi SHMH dan kawan-kawan selanjutnya disebut sebagai pihak terkait 2. Membaca permohonan pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, duduk perkara dan seterusnya dianggap diucapkan. Pertimbangan hukum, kewenangan mahkamah dan tenggang waktu pengajuan permohonan. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Oleh karena itu, SSP termohon dan eksepsi terhadap hal tersebut tidak beralasan menurut hukum. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi dan seterusnya dianggap diucapkan. Berkenaan dengan eksepsi termohon dan pihak terkait 1, permohonan pemohon tidak jelas atau kabur. Menurut mahkamah, materi eksepsi telah memasuki substansi pokok permohonan dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, eksepsi tersebut tidak beralasan menurut hukum. Selanjutnya, mahkamah akan mempertimbangkan dalil pokok permohonan pemohon yang masih dalam kaitan keberlakuan dengan ketentuan pasal 158 Undang-Undang 10 2016 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132 2025 karena termohon tidak melaksanakan PSU sesuai tahapan-tahapan yang ditentukan, terutama tidak membuka kembali pendaftaran pasangan calon secara terbuka dan setara. Menurut mahkamah, untuk memahami maksud dan konsekuensi hukum dari suatu putusan pengadilan, khususnya putusan Mahkamah Konstitusi, maka amar putusan tidak dapat dibaca secara terpisah-pisah atau parsial, melainkan harus dimaknai secara menyeluruh dan utuh sebagai satu kesatuan dengan pertimbangan hukumnya. Rumusan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132 2025 telah jelas menunjukkan bahwa mahkamah memerintahkan penggantian pada salah satu pasangan calon, yaitu H. Adi Sugianto sebagai calon bupati tanpa mempersoalkan keabsahan pasangan calon lainnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian, dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa termohon melanggar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 176 dan seterusnya 2024 serta peraturan perundang-undangan yang relevan seperti UU 10 2016 dan PKPU terkait aku poin angka 9, menurut mahkamah dalil aku disampaikan tanpa uraian yang memadai mengenai bentuk pelanggaran dan objek yang dimaksudkan, serta hubungan kausal antara tindakan termohon dengan norma yang dilanggar. Terhadap hal tersebut, jika yang diperlukan oleh pemohon adalah berkaitan dengan pencalonan Hajah Aidiantani Adi Sugianto SHMKN yang dianggap oleh pemohon bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 176 2024, menurut mahkamah bahwa PSU dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya yang sedang diproseskan dalam perkara aku merupakan kelanjutan dan satu rangkaian tidak terputus dari pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya tahun 2024, Pilkada Serentak Nasional tahun 2024. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 132 2025 yang memerintahkan diselenggarakannya PSU di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan demikian, seluruh tahapan prosedur dan norma hukum yang berlaku dalam Pilkada Serentak tahun 2024 tetap berlaku dan mengikat dalam pelaksanaan PSU dimaksud, termasuk ketentuan mengenai syarat pencalonan kepala daerah sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat 2
UU 10 2016 dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian dalil permohonan aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa calon Bupati nomor urut 2 H. Cecep Nurul Yakin tidak cuti selama masa kampanye, setelah Mahkamah mencermati secara seksama telah ternyata Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa calon Bupati nomor urut 2 H. Cecep Nurul Yakin telah mendapat persetujuan cuti selama masa kampanye. Hal demikian sebagaimana telah dibuktikan dengan surat Gubernur Jawa Barat nomor 2430 dan seterusnya dianggap diucapkan, yang menerangkan bahwa Gubernur Jawa Barat menyetujui izin cuti di luar tanggungan negara dalam rangka melaksanakan kampanye pada pemungutan suara ulang Pilkada tahun 2025 di Kabupaten Tasikmalaya dari tanggal 9 April 2025 sampai dengan 19 April 2025 kepada pejabat atas nama H. Cecep Nurul Yakin SPD MAP dengan jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya. Diulang, dengan jabatan Wakil Bupati Tasikmalaya. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan dalil pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif oleh calon Bupati nomor urut 2 H. Cecep Nurul Yakin berupa penyalahgunaan kekuasaan untuk menggerakkan aparatur sipil negara, kepala desa, kepala dinas, kepala puskesmas serta perangkat RT dan RW, serta melakukan politik uang secara masif di 351 desa di Kabupaten Tasikmalaya. Setelah Mahkamah mencermati dengan seksama dalil permohonan pemohon, Mahkamah tidak menemukan kejelasan dan bukti yang dapat meyakinkan dari pemohon mengenai hal-hal sebagaimana berikut. Sebagai berikut. Pertama, nama desa secara spesifik sebagai lokus yang dimaksud terjadinya politik uang. Kedua, identitas para pihak yang terlibat dalam pemberian maupun penerimaan uang. Ketiga, jumlah uang yang diberikan dalam rangka memengaruhi pemilih. Dan keempat, bukti transaksi pemberian uang, dokumentasi yang relevan yang mendukung dalil tersebut dan seterusnya dianggap diucapkan. Dengan demikian dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum seperti atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan aku tidak terdapat alasan untuk menyimpangi ketentuan pasal 158 UU 10 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan aku pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Terlebih terhadap permohonan aku tidak ditemukan adanya kondisi atau kejadian khusus. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tahun 2024 nomor urut 1 dan seterusnya dianggap diucapkan. Selisih perolehan suara antara pihak terkait satu dan pemohon adalah 465.150 suara dikurangi 152.557 suara sama dengan 312.593 suara sama dengan 35,24% atau melebihi 4.434. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat meskipun pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024, namun pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 158 ayat 2 huruf A UU 10 2016 dan seterusnya dianggap diucapkan. Adapun ketentuan tersebut terpenuhi kuat non telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan pemohon tidak beralasan hukum dan seterusnya dianggap diucapkan. Konklusi dan seterusnya dianggap diucapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya dianggap diucapkan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait 1 berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait 1 untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dan rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi yang nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Rabu tanggal 21 bulan Mei tahun 2025 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 bulan Mei tahun 2025 selesai diucapkan pukul 14.33 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi dengan dibantu oleh Abdul Khobar sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh para pihak.